Jalannya revolusi. Sidang Dewan Perwakilan Rakyat, Mei 1789. Untuk mengatasi krisis keuangan, Raja Louis XVI memanggil 3 golongan. Yang terakhir kali diadakan 175 tahun sebelumnya. Dalam sidang Estates General ini, perwakilan dari Estates 3 menuntut agar pemungutan suara dilakukan berdasarkan jumlah perwakilan bukan pergolongan, karena mereka memiliki perwakilan paling banyak. Sumpah lapangan tenis, Juli 1789. Karena tuntutan voting perwakilan ditolak oleh estate pertama dan kedua, kelompok estate ketiga memutuskan untuk keluar dari sidang dan membentuk dewan tandingan yang disebut National Assembly. Mereka bersumpah tidak akan membubarkan diri sampai Prancis memiliki konstitusi yang baru. Peristiwa ini secara resmi menjadi penanda dimulainya revolusi Prancis. Penyerbuan penjara Bastille 14 Juli 1789. Raja Louis XVI memecat Menteri Keuangannya, Jacques Necker, yang populer di kalangan masyarakat. Hal ini semakin memicu kemarahan rakyat. Masyarakat Paris yang marah dan juga merasa terancam karena raja memerintahkan tentara mengepung Paris memutuskan untuk menyerbu penjara Bastille. Penjara ini adalah simbol represi dari monarki absolut. Selain itu, penjara Bastille yang juga berfungsi sebagai gudang senjata dan bubuk mesiu. Setelah berhasil menundukkan penjara Bastille dan dalam waktu singkat revolusi menyebar ke seluruh wilayah Prancis. Deklarasi Hak Asasi Manusia dan Warga Negara Agustus 1789. Majelis Nasional mengeluarkan deklarasi yang menjamin hak-hak asasi manusia, kebebasan, dan persamaan bagi semua warga negara. Merasa terancam, Raja Louis XVI menghubungi relasinya di negara-negara lain untuk meminta bantuan untuk melawan udara rakyatnya. Ia dan keluarganya mencoba kabur dari Paris pada tahun 1791, tetapi berhasil ditangkap dan dikembalikan ke penjara karena khawatir revolusi akan menyebar. Negara-negara tetangga Prancis seperti Austria, Prusia, Spanyol, dan Inggris membentuk koalisasi untuk menyerang Prancis dan membantu raja meredam revolusi. Raja Louis XVI dianggap berkonspirasi dengan kekuatan asing dan mengancam kedaulatan negara. Ia dieksekusi mati dengan guillotine pada 21 Januari 1793. 9 bulan kemudian, istrinya Ratu Marie Antoinette juga menerima eksekusi yang sama. Dari faktor sosial, yaitu ketidaksetaraan golongan atau estate. Estate pertama yaitu para pemuka agama Katolik. Mereka ini bebas pajak dan memiliki banyak hak istimewa. Kemudian estate kedua yaitu kaum bangsawan dan elit politik. Mereka juga dibebaskan dari pajak dan memiliki hak atas tanah yang luas. Terakhir ada estate ketiga, yaitu rakyat biasa, termasuk borjuis, buruh, dan petani. Meskipun merupakan 97 sampai 98% dari total populasi, mereka adalah satu-satunya yang dibebani pajak berat untuk menopang negara dan kaum bangsawan. Ketidakpuasan ini semakin memuncak seiring dengan berkembangnya ide-ide pencerahan yang menuntut kebebasan, persamaan, dan kedaulatan rakyat. Di Prancis dipicu oleh krisis keuangan yang parah, diperparah oleh keterlibatan Prancis dalam perang-perang yang mahal dan sistem pajak yang regresif. Selain itu, sistem pajak Prancis sangat regresif, dengan beban yang jatuh secara tidak proporsional pada anggota masyarakat termiskin.
Estet pertama dan kedua yang terdiri dari kaum rohaniwan dan bangsawan sebagian besar dibebaskan dari pajak, sementara estet ketiga yang mencakup kaum borjuis, petani, dan buruh perkotaan menanggung beban pajak terberat. Krisis keuangan semakin diperparah oleh pemborosan pengeluaran monarki. Louis XVI dan ratunya Marie Antoinette dikenal karena gaya hidup mewah mereka yang mencakup pesta-pesta mewah, pakaian mahal, dan pembangunan istana Versailles. Pemborosan pengeluaran ini semakin menguras kas kerajaan dan menyebabkan kemarahan publik yang meluas. Pada tahun 1789, Raja Louis ke-16 mengadakan sidang estet general untuk mengatasi krisis keuangan. Meskipun perwakilan dari estet ketiga adalah yang terbanyak, sistem voting di sidang tersebut hanya memberikan satu suara untuk setiap estet. Akibatnya, estet pertama dan kedua selalu menang dalam suara 2-1, dan sidang memutuskan untuk kenaikan pajak bagi rakyat biasa. Hal ini memicu kemarahan estet ketiga yang merasa tidak adil, dan akhirnya mereka keluar dari sidang untuk membentuk National Assembly yang menjadi titik awal pecahnya Revolusi Prancis.